Hari Mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow, wow! Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak, tidak, tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser. Di sana, di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, hah? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap, melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan boom! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi. Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian? Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku, mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka. Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku, betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa